Bapak Bibit Zuana MTS Al Khairiyah. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru wawancaranya nanti. Kira-kira kita Iya. Gini Pak, karena Bapak dari MTS ya Pak ya, Iya, MTS Al Al Khairiyah. Khairiyah. Bapak Kepala Sekolah Sidung nih Pak Nggih. Nah, jadi kami untuk memenuhi tugas CGP ingin mengetahui terkait dengan kepemimpinan Bapak yang ada di sekolah. Apa ya yang ingin kami ketahui dari lembaga yang Bapak pimpin. Jadi Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau jurang moral. Maksudnya begini, bagaimana Bapak bisa apa ya mengidentifikasikan kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak itu sendiri. Menurut Bapak? Gini Bu, masalah kasus itu ada beberapa macam kasus. Bisa ada beberapa kasus itu siswa, kemudian kemudian ada kasus yang terjadi pada dengan guru kalau di sekolah kami. Nah, kasus kalau di sekolah pembulian ini kami sekarang mencoba berupaya semaksimal mungkin bagaimana Bapak dan Ibu majelis guru itu bisa mengendalikan pembulian. Ini yang lagi marak soalnya pembulian ini Bu. Karena masa anak ini dari awal masuk pertama kelas 7 sampai kelas 8, kelas 9 itu sering masih pembulian. Contohnya mengejek-ngejek bapaknya, orang tua, itu kan termasuk pembulian. Nah, di sini kami tugaskan beberapa Bapak dan Ibu majelis guru tersebut bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan pembulian tersebut. Jadi kita mengidentifikasinya, menyeleksi dulu, mencari solusinya. Bagaimana nanti kita upayakan pembuliannya itu ada beberapa tingkatan. Sudah pembulian ini sudah parah atau baru merupakan cikal atau gimana? Nah, kalau ketika yang kelas 7 ini baru, kita press dulu. Kita press dulu anaknya supaya tidak terjadi terlalu berlarut-larut. Terkait dengan Bapak mengendalikan juga ya bisa mengendalikan apa itu cara mengendalikan apakah berupa sosialisasi ataukah berupa anak itu dipanggil atau bagaimana itu? Nah, kami terlebih dahulu bersosialisasi. Kita berupaya mensosialisasikan kepada peserta didik kita, ini loh bentuk pembulian, ini loh yang tidak diperkenankan, ini begini loh gitu. Terus kami juga setelah melakukan sosialisasi, kemudian kami juga ada tindakan. Kami lakukan suatu tindakan, kemudian setelah kami lakukan suatu tindakan, otomatis nanti anak mulai berpikir, oh kalau saya lakukan terus, nanti bisa-bisa saya kena SP dan lain sebagainya. Berarti ada perubahan pada Iya, peserta didik ya Pak betul. ya. Mau tidak mau harus gitu. Kalau Iya. sudah kita sosialisasi, Iya. kemudian kita adakan tindakan, Ya, ada perubahan itu ya Pak ya. itu yang kita harapkan. Baik Pak, untuk yang selanjutnya Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, misalnya terkait kasus tadi ya Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya ini dua kasus yang Bapak hadapi itu bagaimana sih Bapak untuk Kalau kita menemukan dua kasus yang sama-sama benar, yang sama-sama betul, itu kita mengambilnya mana yang paling lebih menguntungkan, ya, atau
spesifik mungkin kita ambil mana yang lebih mengutamakan kepentingan Iya. yang lebih menguntungkan. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah eh, berbuat skala prioritas kita, mana skala prioritas yang kita utamakan, soalnya sama-sama benar semuanya nih Bu ya. Kita nggak bisa memungkiri itu pasti terjadi. Otomatis kalau kita sama-sama dua kepentingan tersebut, otomatis kita harus mengambil kebijakan, mengambil segi positif dari semua permasalahan tersebut. Karena soalnya kita prioritaskan mana yang akan kita dulukan. Iya, prioritas pokoknya. Karena di suatu sifatnya masalah sebenarnya, jadi skala prioritas itu yang kami bagi. Yang paling kita prioritaskan. Iya betul untuk Iya, Pak. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, mungkin adakah langkah-langkah Bapak yang biasanya yang Bapak lakukan apa ya dalam langkah-langkah prosedur gitu kan Pak menyelesaikan sebuah kasus? Kami di lembaga pendidikan tentunya ada beberapa langkah sebelum kita bertindak. Yang pertama langkah kami itu setelah terjadi sebuah kasus tadi Bu ya, kita adanya kasus, kita terlebih dahulu negosiasi terhadap kasus, meneliti kasus tersebut. Nah, sehingga setelah kita teliti kasus tersebut masuk ke ranah mana, ya. Nah, setelah masuk ke ranah baru kita bisa bergerak, ya. Karena kenapa? Di sini sering kita terjadi salah paham, cuman salah persepsi saja. Ya, ini yang terjadi, apalagi antara kasus yang terjadi pada siswa. Setelah kita adakan meneliti masalah, baru kita bisa mengambil sikap. Bagaimana tindak lanjut kita untuk kedepannya untuk anak ini. Terkadang kasus yang sama pun dengan penanganan yang berbeda, kasusnya sama, penanganannya berbeda karena anaknya juga berbeda-beda, kan gitu. Sama-sama bully, tapi kan beda anak, beda yang kita tangani. Tapi yang malah sekarang pembulian ya Pak ya, Iya. banyak pembulian Pak Iya, ya. di sekolah-sekolah lembaga pendidikan sekarang ini pada umumnya pembulian paling marak. Soalnya anak kita itu masa kalian dari yang dulunya tidak ngerti menjadi ngerti, tapi masa kalian di kanan kirinya banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi. Nah, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Nah, misalnya begini Pak, misalnya nih ada sebuah kasus itu kan, mungkin Bapak merasa kasihan ke mau ngasih sebuah apa ya kayak sanksi atau apa, tapi Bapak tapi Bapak merasa apa ya, oh kasihan saya melihat Gitu. jadi antara keadilan dan apa itu dan kasihan gitu. Enggak. Gimana ya? Jadi kalau ada memang ada kasus yang terjadi seperti itu antara kebijakan dengan keputusan. Nah, pernah terjadi juga Bu di sekolah kita mana ketika terjadi sidang kenaikan kelas. Oh, Iya, terus terjadi kenaikan kelas. Kita putuskan anak ini tidak naik kelas. Tetapi dengan adanya KPH dan lain sebagainya, itu namanya kebijakan. Gimana kebijakan sekolah untuk menangani seperti kasus yang seperti itu? Makanya ambil langkah. Pertama, kita harus menghadirkan wali murid, walinya kita datangkan, orang tuanya kita datangkan. Kita kasih pengarahan, kita kasih pembimbingan terhadap orang tua tersebut, bimbingan, ya, agar mereka itu bisa menerima nantinya apa yang menjadi keputusan kita. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan, ya, karena gini, ada terkadang perubahan anak ini. Kita kasih kesempatan untuk berubah terlebih dahulu anak ini. Kalau bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa, ya terpaksa keputusan tetap harus kita jalankan. Iya, memberikan kesempatan betul. Berubah atau tidak Iya. anak itu berubah, Iya. maka apa ya anak itu tidak boleh naik kelas. Tapi kalau anak itu tidak ada perubahan ya harus menerima konsekuensi atau Iya. keputusan dari kepala sekolah. Iya, atau betul. pihak sekolah juga, ya. Karena kami sebelum apa kan juga sebelum sidang kita musyawarah terlebih dahulu. Sidang Makanya, pihak sekolah memberikan kesempatan
Ada siswa tersebut kalau mengenai kasus tersebut. Ya. Ya Pak, itu kalau dari saya Pak, karena kami dengan Bu Yuni ini Pak juga apa ya satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 15 Merangin. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Waalaikumsalam. Saya Saya sebagai kepala sekolah TK Tunas Harapan 2 untuk tahun ini. Saya mulai mengajar di TK ini 1997 dan saya merangkap menjadi kepala sekolah di TK Tunas Harapan 2 ini sejak tahun 2005. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita ikuti wawancara saya dengan beliau Ibu Eda Suprapti dari TK Tunas Harapan 2. Silakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan 2 ini berdiri sejak tahun 1985. Suprapti gitu Iya. Baik Ibu, di sini karena saya calon penggerak, jadi saya harus melalui beberapa tahap yang harus saya kerjakan ini Bu. Maaf ya Bu, izin bertanya. Tadinya gini Bu, di sekolahan Ibu ada beberapa masalah nih terkait dengan anak-anak yang kayak gitu karakternya atau masalah dari orang tuanya itu bagaimana sih Ibu apa menyikapi masalah-masalah tersebut? Baik, Mbak Ulan, kalau di TK ini kami sering terjadi kesalahan apa perilaku anak yang kurang bagus, umpamanya nakal dan sebagainya. Nanti dari pihak sekolah itu melakukan pendekatan terus kalaupun nanti tidaknya secara pelan-pelan Ibu, terus nanti diteruskan lagi ke informasi lagi ke wali murid di mana keseharian anak tersebut di rumah, terus mohon perhatian lagi cara dia untuk anak itu jadi Berarti Ibu kalau menilai kasus yang dihadapi anak ini terkait dengan karakternya Bu ya. Jadi Ibu tidak langsung menyalahkan anak itu langsung tidak ya Bu ya. Berarti Ibu harus apa ya melakukan pendekatan baik itu terhadap anak maupun pendekatan selanjutnya yaitu kepada orang tua ya Bu ya. Berarti menilik dulu ke belakang ya latar belakang anak itu tadi Bu ya. Baik Bu. Kemudian Ibu ini Ibu misalnya nih sekolahan Ibu ada beberapa kasus yang contohnya anak itu tadi ya. Terus bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap anak itu tadi? Apakah anak itu dimaafkan ataukah anak itu nggak boleh sekolah di sini? Apakah ada penanganan khusus terhadap anak tersebut? mungkin untuk anak yang kira-kira tergolong anak yang luar biasa kebanyakan sih anak
dan sebagainya. Terus kebanyakan anak itu banyak yang mungkin takut dengan gurunya atau bagaimana, jadi banyak yang nangis, banyak yang terus nanti gurunya itu dari pihak gurunya merujuk dan merayu bahwa sekolah itu menyenangkan, bahwa sekolah itu nggak ada yang nakal, bahwa di sekolah itu banyak teman barunya gitu. Jadi nanti kalau anak-anak yang cenderung anak-anak nakal kita bujuk dengan pelan-pelan, nanti insya Allah anak itu jadi. Terus kalau anaknya yang cenderung nakal atau keluarganya anak yang istilahnya kalau mungkin di rumahnya mempengaruhi juga, kita kasih pengertian secara pelan-pelan bahwa itu nak, itu nggak baik, itu nggak boleh, itu nggak boleh dilakukan. Jadi nanti anak-anak itu akan menerima masukan kita itu dengan pelan-pelan. Dan untuk kedepannya nanti anak-anak itu nanti jadi anak-anak yang berani, yang berani tampil, anak-anak yang ceria, dan anak-anak yang suka. Berarti kalau saya tangkap pemahaman saya, berarti paradigma ibu ini terkait dengan rujukan moral ya Bu ya. Iya. Jadi bisa apa ya, bisa adanya suatu perubahan dalam diri anak gitu kan. Artinya ibu bisa membujuk anak, misalnya anak ini begini kayak gitu kan perilakunya, ibu bisa membujuk sehingga bisa adanya perubahan dalam diri anak, dan anak tersebut bisa merubahnya menjadi yang baik. Baik Ibu, yang untuk selanjutnya Ibu, yang selanjutnya Bu, ya gini Bu, seandainya ada kasus nih, kasus apa itu terkait dengan anak-anak, ini kan merujuk kepada anak usia dini ya Bu ya. Iya. Berarti pendidikan karakter anak itu sendiri, bentuk perilakunya ya Bu ya, dalam kesehariannya Bu ya. Langkah-langkah itu bagaimana kalau misalnya ada si anak ini perilaku itu seperti ini dan bagaimana gitu kan, apakah itu harus bermusyawarah dengan guru atau memutuskan sendiri? Saya kan juga sebenarnya akhir main dulu untuk kita masalah anak ibu ya, mungkin ada ditemui ada temuan di sekolah anak itu nakal dan sebagainya. Nanti kami dari pihak sekolah kami melakukan pantauan dulu, sesudah itu kita berdiskusi dengan guru kelas bagaimana menindaklanjuti anak tersebut, supaya anak itu nanti bisa seperti teman-teman yang lainnya. Anak-anak itu nanti bisa menerima bahwa oh yang dilakukan itu Ini kita memantau dulu Iya. anak ini gitu kan. Kemudian setelah berada di temunya, kemudian ibu baru bisa bermusyawarah ya Bu ya dengan guru yang lainnya. Mohon maaf, ini gurunya ada berapa Bu ya? untuk di sekolah kita ini kami untuk tahun ini ada 2 pendidik dan 1 kepala sekolah. Terus sekolah kita ini untuk tahun ini jumlah muridnya 35, kita bagi 2 ronde. Yang kelas A dibimbing oleh dari SPP, yang kelas B dibimbing oleh Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, maksudnya seperti itu. Apa sih yang apa ya, Ibu anggap efektif bahwa oh kasus ini tuh harus kita selesaikan. Ibu meninjaunya dari mana?
luar biasa. Jadi pendekatan anak itu kita lakukan pelan-pelan dengan kasih tahu bahwa nak itu tuh nggak boleh diabaikan. Nak, kalau menyakiti teman itu lagi sakit apa enggak? Kalau sakit berarti nggak boleh dilakukan. Jadi langsung ya Bu ya. Tapi secara pelan-pelan. Kalau misalnya berlarut-larut berarti Ibu musyawarah lagi ya Bu ya. Kalau kasusnya udah lama pun ya berkali-kali kita lakukan musyawarah dulu melibatkan Mari juga ya Bu. Iya. Undang Bu ya. Diundang. Diundang. kebetulan kemarin sudah diundang juga Apa orang tuanya itu juga dikasih masukan? Iya. Banyak Bu ya. Misalnya kalau orang tua itu sama anak itu belakangan ya. Iya. Masakan itu tidak adil. Iya, kemarin kan harusnya itu akhirnya mungkin kebiasaan Ya. Terus yang selanjutnya itu ada nggak tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Misalnya seperti ini. Ibu ini ada kasusnya ya, anak Ibu, gimana perilakunya? Misalnya anak satu tadi, Iya. dia kan lagi berusaha lagi terkait dengan karakternya. Ada nggak tantangan bagi ibu tersendiri atas misalnya takut nanti orang tuanya marah kayak atau takut nanti anak ini tidak mau masuk sekolah lagi kayak seperti itu. Iya, tantangan itu selalu ada ya. Kita menyikapinya secara pelan-pelan, terus kita memberikan wawasan ke wali murid anak tersebut namun yang dilakukan di sekolah bukan langsung menghakimi atau memarahi anak tersebut. Jadi biar nanti anak itu kedepannya nanti bisa berbaur, bisa berubah sikap dan bisa jadi anak yang mandiri, anak yang ceria, Kasih sayang ya Bu ya. Nah, karena kita bahasanya bahasa anak ini Bu. Berbeda dengan yang kalau di SD atau tingkat yang lainnya Bu ya. Kalau anak itu kan memang kalau kita menggunakan bahasa anak, kalau bahasa anak kalau mereka akan belajar lagi biasanya, tapi kamu nggak boleh seperti ini, bisa takut berangkat sekolah lagi nanti. pokoknya ada Mbak Anu apa tuh bagus dan sejeleknya anak itu harus kita kasih ujian, kasih reward untuk anak. Jadi anak itu dia itu mau melangkah ke jenjang berikutnya itu dia itu dengan apa Bu ya, dengan percaya diri saya bisa. Ribetnya bukan berarti seperti dia nggak kan tetap Enggak, ujian misalnya gitu. dia melakukan itu kok bagus sekali. Sebagus apapun sejelek anak itu harus kita kasih ujian. Kemudian ada nggak beberapa tertentu misalnya untuk dikasih anak ini A gitu kan, apakah benar bermasalah lalu kita ada pertemuan wali murid atau ada pertemuan wali murid secara rutin nggak? Tidak Ibu. Kalau ada kasus anak yang mungkin tidak semua anak yang mungkin Iya. dari tahun ini ada satu orang, ada dua orang. Kita menyikapinya kita mengambil langsung terus nanti kita itu dari ya dengan bahasa yang halus dan dengan tidak istilahnya apa ya Bu, biar anak itu nggak biar anak itu lebih giat lagi sekolah, jadi nggak takut ke sekolah. Berarti intinya di sini tidak ada jadwal khusus untuk anak yang berkasus, tapi kita pantau dulu kan ya, kita pantau dulu dari
ya. Iya. Terus kalau ada teman parenting itu Bu, Kesayangan. secara khusus misalnya tidak hanya mereka rapat misalnya kalau kita ulang tahun Ada kebetulan Bu untuk tahun yang sudah untuk tahun ini baru terrealisasi 1 bulan. Kebetulan kita parenting ke wali murid itu sebulan sekali. Makanya nanti yang mau kita bahas tentang kementerian sekolah, terus nanti nanti ada kegiatan ekstra kita, ada acara hidup, jadi kita melibatkan Ibu, ada kasus anak kami ya kan. Kemudian ada nggak teman-teman atau rekan-rekan ibu yang membantu dan siapa saja yang membantu? untuk kasus anak yang Perilakunya perilakunya daripada anak kita bantu dengan pihak sekolah, ya sudah terutama guru kelas. kemudian kepala sekolah yang mengambil keputusan itu ya nanti keputusan sendiri yang mengambilnya ya Bu, ya. Untuk menyikapi kasus ini Bu, misalnya anak ibunya lagi berkasus itu kan bermasalah gitu kan, ada nggak ibu apa itu ibu petik dari pembelajaran maksudnya itu untuk keputusan ini terhadap dewan semuanya ini terkait dengan anak itu tadi. Ada nggak apa itu hal-hal yang ibu petik dari situ untuk pelajaran kita sendiri gitu. Mungkin untuk kasus anak tadi yang bisa saya petik untuk pembelajaran anak yang Usia dini. yang usia dini itu mungkin baru lebih belajar lagi, lebih kuat, dan kita harus jadi maksudnya kita ini sebagai guru BK itu harus bisa Mengayomi itu ya. merangkul semua Oke. anak untuk anak itu artinya bisa jadi anak-anak yang mandiri dan tidak takut dengan siapa. Kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan murid Iya. ataupun dengan apa itu guru gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada kasus gitu Bu, nanti saya amati dulu, nah itu nanti saya omongin gimana perilaku anak kita, belajar dan sebagainya. Terus gimana caranya kita akan anak yang sering dinakalin itu kita kasih juga masukan Bu, kalau anak-anak itu